siang pemirsa dan selamat bergabung kembali dalam Metropol Siang bersama saya Grace Blessing, dan hari ini kita akan ada perbincangan menarik mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang Anda ketahui pemirsa bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki ratusan destinasi pariwisata dan juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Untuk itu masyarakat di sana sangat bersemangat untuk menyambut Anda, bukan saja untuk melakukan tujuan wisata namun juga berinvestasi. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu lebih banyak lagi apa sajakah yang ada di Nusa Tenggara Timur bersama Gubernur NTT yang saat ini sudah hadir di studio Metropol Siang, yaitu Bapak Dr. Andes Frans Leburaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Grace. Terima kasih sudah hadir di Metropol Siang Pak. Sama-sama. Ya, nah kita berbicara mengenai Provinsi NTT. Begitu banyak tujuan wisata di sana. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Nusa Tenggara Timur itu dikaruniai banyak pulau. Atau saya selalu menyebutnya sebagai provinsi kepulauan. Provinsi yang terdiri dari 1192 pulau. Wow. Dari sejumlah 1000 lebih pulau itu, ada kira-kira 432 pulau yang sudah punya nama. Yang lain belum punya nama. Ada 44 pulau yang berpenghuni, sementara yang lain belum dihuni dan memang tidak bisa dihuni. Jadi kekayaan yang luar biasa. Pulau. Dari keseluruhan provinsi kepulauan, luas wilayah keseluruhannya 247.000 km persegi. Dari 247.000 km persegi ini, 47.000 km persegi itu luas daratan. Sementara laut luasnya 200.000 km persegi. Laut lebih luas daripada daratan. Sebagai sebuah daerah kepulauan, memang ya banyak potensi pariwisata. Ada pulaunya yang indah, alamnya yang indah. Tapi juga bawah lautnya yang luar biasa. Saat ini kita sebut saja untuk ikon pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kita sebut saja Komodo. Wow, Pulau Komodo ya Pak ya? Binatang Komodo. Binatang purba yang di seluruh dunia tidak ada, hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Bahkan saya selalu bilang, Komodo itu di akhirat juga tidak ada. Hanya ada di NTT hanya ya ada Pak? Di Nusa Tenggara Timur. Artinya sebelum ke akhirat, datang lihat dulu Komodo. Ya, dan kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Labuan Bajo tempat Komodo menjadi salah satu destinasi utama dari 10 destinasi utama yang baru. Dia menjadi salah satu destinasi utama. Dan jelas atraksinya Komodo, atraksinya Pink Beach, atraksinya Pulau Padar, atraksinya taman laut, taman bawah laut yang indah. Ya, luar biasa di Komodo di Labuan Bajo. Selain itu masih bisa kita sebutkan banyak sekali objek wisata yang indah. Kita akan terus menyusuri Flores ke Manggarai. Di sana ada manusia pendek. Terus sampai ke Ngada ada Kampung Bena, kampung adat. Terus sampai ke Riung ada taman laut di Riung yang luar biasa. Terus sampai ke Ende ada Danau Kelimutu. Danau Kelimutu, danau 3 warna di puncak gunung. Itu ada danau 3 warna. Mesti lihat, indah sekali. Kita bisa merasakan bagaimana keindahan alam, bagaimana kekuasaan Maha Pencipta menciptakan sesuatu yang luar biasa. Seterusnya kita ke Sika Maumere. Di sana ada taman laut yang indah. Sampai di Flores Timur ada Samana Santa. Ada prosesi Jumat Agung. Di dunia hanya ada di situ. Seperti apa prosesi Jumat Agung? Itu ritual agama Katolik, peninggalan dulu Portugal. Di Portugal sudah tidak lagi, masih dipertahankan. Hanya ada di NTT. Flores Timur di NTT. Wow. Dari situ kita akan melihat taman laut di Tanjung Bunga, akan melihat taman laut di Meko Adonara. Kemudian kita ke Lembata,
ada penangkapan ikan paus di sana. Wow, oke. Terus lihat taman laut yang indah juga di Lembata, terus ke Alor. Ke Alor di sana ada taman laut yang paling indah di dunia. Wow, baik Itu Pak. dia. Jadi kalau saya mendengar ya dari apa potensi wisata yang ada, sepertinya saya ingin sekali Pak berkunjung ke Mesti NTT. datang. Nah, tapi kalau kita melihat, tidak datang ke NTT. oke. Nah, tapi kalau kita melihat Pak dengan begitu banyaknya tujuan wisata, tentunya ini berpotensi juga untuk berinvestasi. Nah, investasi seperti apa nih Pak yang menarik di sana untuk para investor dan juga stakeholder? Ya, jadi memang saat ini kami tengah mengembangkan pariwisata dengan sangat serius. Tapi juga kita mendorong investasi. Kita berupaya untuk memberikan pelayanan semudah mungkin, secepat mungkin, untuk orang-orang bisa datang melakukan investasi. Ya, urusan jalan jembatan, urusan sarana prasarana pariwisata, perhotelan, dan lain sebagainya. Urusan bendungan, juga urusan pembangkit tenaga listrik. Dari energi baru terbarukan. Saya informasikan Mbak, di Flores gugusan Flores pulau-pulau sampai ke Kepulauan Alor, di situ gugusan gunung berapi. Karena itu potensi geotermal panas bumi itu luar biasa sepanjang Flores sampai di Pulau Alor. Menjadi potensi energi baru terbarukan. Yang kalau kita mengeksplornya, menurut saya seluruh Flores sampai di Alor tidak perlu desal. Baik. Juga ada potensi arus laut. Arus laut yang sangat kuat di dunia. Antara Pulau Flores dan Pulau Adonara. Di situ ada selat yang namanya Selat Sempit Larantuka. Di Selat Sempit Larantuka itu arus lautnya sangat kencang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kecepatan arus laut itu 1 detik 3,8 sampai 4 meter. 1 detik. Kecepatannya luar biasa. Ini bisa dipasang turbin untuk juga listrik. Baik, jadi bisa dibilang potensi untuk investasi di NTT sangat luar biasa besar ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa yang saja yang ada di NTT, jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Didukung oleh dibesarkan di tengah semangat dan harapan, mendorong saya untuk membantu mereka tentang menyadari pentingnya menjaga sebuah harapan untuk meraih hidup yang lebih baik nanti. Dan semakin lama, saya semakin menyadari apa yang saya kerjakan begitu berarti. Saya Emiliza, agen Prudential. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Pak, airnya kok nggak lancar sih? Ya jelas, gak pakai pompa air Uchida, semprotannya air lebih kencang dan lancar. Pompa air Uchida, solusi tepat, karena sedotan dan semprotannya kuat. Duh, mati. Permisi. Wah, Mbak Widya masih gesit aja ya. Aduh, lututku. Nyeri sendi tuh, mesti minum itu tuh.
Saya dulu juga minum yang itu tuh, tapi setelah tahu langsung Osteocom. Dengan glukosamin, chondroitin, dan MSM, bekerja efektif atasi nyeri sendi. Karena triple lebih dari double. Komposisi komplit. Osteocom, komplit atasi nyeri sendi dari LAPI. Kita zaman sekolah itu nama bapak kita diketahui oleh teman-teman itu kayaknya gimana gitu. Bambang. Pas bagi rapot, bapaknya ketemu nih, ledek-ledekan sama anak. Rahman, lu anak lo no, Tony. Tim nasional Inggris itu prestasinya jelek ya. Itu karena mereka berbahasa Inggris. Jadi orang tahu strateginya. Cobalah berbahasa Sunda. Misalnya Rooney daripada let me kick the ball. Ya, kali ko aing. Stand Up Comedy Show, Jumat 2 September jam setengah 11 malam. Metro Superstore, setiap Senin sampai Jumat jam 8:45 pagi. Didukung oleh Siang masih bersama Bapak Dr. Andes Frans Leburaya, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan kita masih membahas mengenai potensi investasi dan juga pariwisata yang ada di NTT. Nah, Pak, kalau tadi sudah membahas mengenai potensi wisata yang ada di Labuan Bajo, Flores, apakah masih ada lagi potensi wisata di NTT? Masih banyak. Itu baru daratan Flores sampai ke Alor. Masih kita harus masuk ke Pulau Timor. Pulau Timor itu dengan kekayaan budayanya, keragaman budayanya, dengan juga objek-objek pantai yang luar biasa, pemandangan pantai yang luar biasa. Ke Sumba ada lagi Pasola. Pasola itu apa? Sejarah orang berperang di atas kuda. Pasola. Nah, setiap tahun pasti itu ditampilkan. Selain itu ada tenun ikat yang luar biasa di Sumba. Tahun depan kami akan melaksanakan festival tenun ikat nasional di Sumba. Di Sumba. Nah, saya ngajak Grace datang ke sana. Baik, Pak. Karena kita ingin memang mengeksplor seluruh potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan hotel terbaik saat ini di dunia itu ada di Sumba. Namanya hotel terbaik di dunia? Niwatu. Wow, kenapa ini menjadi hotel terbaik di dunia, Pak? Apa yang ada di sana, Pak? Luar biasa, karena dia memang betul-betul eko ya, artinya menjaga lingkungan, kebersihannya luar biasa, pantainya bersih luar biasa ya. Akhirnya dia terpilih sebagai resort terbaik di dunia. Wow, luar biasa. Jadi bisa dibilang sekali lagi begitu banyak sekali potensi yang ada di sana ya, Pak. Sangat. Nah, tapi saya tertarik dengan program prioritas dari pemerintah NTT, yaitu ada 6 tekad kalau tidak salah, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Iya, jadi sejak kepemimpinan saya memang melihat potensi-potensi yang ada di daerah dengan kondisi alamnya. Karena itu saya mencanangkan 6 tekad. Tekad pertama itu adalah NTT menjadi provinsi jagung. Karena memang itu dari dulu juga orang NTT makan jagung. Saya juga makan jagung dulu, Des. Sekarang gubernur. Ya, provinsi jagung, provinsi ternak. Ternaknya luar biasa. Dulu NTT itu menjadi lumbung gudang ternak yang dikirim kemana-mana, termasuk ke luar negeri. Bisa bilang menjadi pusat ya, Pak ya? Ya. Kemudian NTT menjadi provinsi koperasi. Kita ingin mengembangkan kelembagaan masyarakat yang kuat untuk mewadai seluruh aktivitas ekonomi mereka. Juga NTT menjadi provinsi cendana. Karena cendana dulu memang ikon juga di Pulau Timor dan Sumba. Cendana bukan nama jalan Cendana di Jakarta ini. Cendana yang wangi. Yang wangi. Dan kemudian tekad menjadikan NTT provinsi perikanan, kelautan perikanan, dan NTT provinsi pariwisata. Ini 6 tekad yang kita kerjakan selama sekian tahun. Dari waktu ke waktu kita juga menyaksikan memang ada banyak tantangan, tapi juga ada kemajuan-kemajuan yang berarti. Produksi jagung semakin tinggi dari waktu ke waktu. Kami punya satu kesulitan utama adalah air, masalah air. Dan syukur Bapak Presiden saat ini mencanangkan akan membangun 7 bendungan besar di Nusa Tenggara Timur. Apakah itu sudah dimulai, Pak? Sudah dimulai.
2 sedang dikerjakan. Tahun ini akan groundbreaking tambah 1. Tahun depan mudah-mudahan 2, mudah-mudahan 3 dan seterusnya. Sampai selesai pada akhir masa kepemimpinan Bapak Jokowi. 7 bendungan dan setiap tahun dianggarkan untuk membangun embung-embung. Embung-embung itu untuk memanen hujan, menampung air hujan ketika musim hujan. Karena NTT ya daerah kering. Musim hujannya cuma 3-4 bulan. Kemudian musim kemarau ya Pak ya? 8-9 bulan. Karena itu kami harus punya upaya untuk memanen hujan. Istilah kami memanen hujan. Jadi kita tidak biarkan air hujan itu turun terus mengalir sampai di laut sana. Tapi kita tampung dia di sini untuk berbagai kepentingan. Apakah untuk air baku, untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan peternakan. Nah, ternak kita terus dorong. Kemudian urusan koperasi. Kami memang bertekad menjadi provinsi koperasi. Kan punya koperasi banyak sekali. Oh, berapa banyak Pak di NTT? Sekarang ada lebih dari 3.000 koperasi 3.000 yang ada di desa. Sehingga saya selalu mengusulkan badan usaha milik desa yang dicanangkan untuk mengelola dana di desa itu dalam bentuk koperasi. Karena bagi saya koperasi inilah yang menjaga semangat gotong royong, kekeluargaan, persaudaraan di kampung-kampung. Kalau kita bentuk sebuah perusahaan, nanti kita bikin direksi orang dari kota, lalu apakah masih akan ada gotong royong kah? Atau mulai muncul individualisme di desa? Dan kita memang bertekad untuk menjadi provinsi koperasi. Provinsi koperasi. Jadi bisa dibilang 6 tekad itu sekarang masih sudah menunjukkan pembangunan yang luar biasa juga ya Pak di NTT dan masih progres ya untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyinggung mengenai masalah cendana, pengembangan cendana. Nah, saat ini bagaimana pengembangan cendana di NTT Pak? Cendana dulu memang NTT dikenal sebagai daerah cendana. Tetapi juga dalam beberapa tenggat waktu tertentu itu eksploitasi cendana itu luar biasa. Eksploitasi? Dipotong, ditebang, dijual kemana-mana. Secara legal? Wanginya luar biasa. Ketika itu juga ada peraturan daerah yang membuat masyarakat tidak ingin membudidaya kembali. Karena mengatur tata niaga dari cendana itu ketika itu semuanya untuk urusan pemerintah. Tidak mengabaikan kepentingan para petani di masyarakat. Oke, baik Pak Frans, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Provinsi NTT. Pemirsa jangan kemana-mana, Metropos yang akan segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Media Indonesia kini kembali ditunjuk sebagai pemenang lelang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan jangkauan sirkulasi mencakup skala nasional, Media Indonesia hadir di seluruh provinsi Indonesia. Untuk syarat dan ketentuan, akses informasi selengkapnya di www.mediaindonesia.com. Dibesarkan di tengah semangat dan harapan, mendorong saya untuk membantu mereka tentang menyadari pentingnya menjaga sebuah harapan untuk meraih hidup yang lebih baik nanti. Dan semakin lama, saya semakin menyadari apa yang saya kerjakan begitu berarti. Saya Emiliza, agen Prudential. Ayo, pacu semangatmu. Ayo, yakinkan tekadmu. Jadilah nomor 1. Sportivitas dijaga. Jadilah juara. Jadilah nomor 1. Sportivitas dijaga. Berjaya di tanah dunia. Nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai
Di Resto Mas Pio, selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pio jelas paling baik ya. Hakim pernah menolak saya untuk bersidang. Anda kan sudah buta. Di rumah aja, Pak. Saya tidak pernah terpikirkan menjadi seorang pengacara pelaku pembunuhan tersadis. Anda dibayar berapa, Pak? Nggak ada. Sepeser pun tidak dibayar? Berkali-kali dipinjam buku. Yang minjem tahu siapa? Pak Harto. Pasal berapa rupanya yang kalian pakai anak presiden? Nasibnya di tangan saya. Mata Najwa, rupa-rupa pengacara, Rabu 31 Agustus jam 8 malam. Didukung oleh Apa yang kita temukan pada manusia Indonesia adalah campuran dari berbagai macam gen dari moyang kita yang asalnya dari macam-macam. 360 Asal Usul Manusia. Besok jam 8 malam. Bagi sebagian orang di Rote, Sasandugong adalah alat musik yang ketinggalan zaman. Tapi tidak sedikit pula yang beranggapan sebaliknya. Sari dan sandu. Sari artinya dipetik, sandu artinya bergitar dan pasti mengeluarkan bunyi. Eagle Awards winning movie Memetik Sasandu di Nusa Lontar. Besok jam 9 malam. Didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Metropol Siang dan kami masih membahas mengenai potensi yang ada di Provinsi NTT dan tentunya masih bersama Gubernur Bapak Dr. Andes Frans Lembu-Raya. Nah Pak, kalau tadi saya mendengar penjelasan Bapak mengenai berbagai macam potensi baik dari segi wisata maupun hal yang lain, ini tentunya sangat luar biasa yang ada di NTT. Nah tapi pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan masyarakat untuk juga bisa mendukung investor-investor yang akan datang ke NTT? Ya, baik, pertama tentu saya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa ada potensi besar yang dimiliki di daerah. Karena Nusa Tenggara Timur dari dulu itu selalu diopinikan sebagai daerah miskin. Ya, miskin, tertinggal. Padahal begitu kaya sekali dan kekayaan alamnya ya Pak ya? Padahal kita punya potensi yang luar biasa, Nusa luar biasa. Nah ini harus disadarkan, kepada masyarakat harus disadarkan. Kita punya potensi loh, ayo mari kita kerja keras. Kerja. Sejak 2008 saya mengintroduksi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Sejak 2008. Nah saya berterima kasih kepada Bapak Presiden juga. Ketika beliau menjadi Presiden, beliau juga introduksi ayo kerja. Cocok, ini cocok. Memang kita mesti menyadarkan semua pihak bahwa hanya dengan kerja keras kita bisa merubah nasib. Dan masyarakat tentu mesti welcome, menerima semua yang datang. Saya percaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat yang masih ramah. Masyarakat yang mau menerima orang yang datang. Ya, dengan segala kesederhanaannya. Tapi menurut saya hati orang NTT itu baik loh. Dan ya memang selalu ada masalah kalau soal investasi, salah satunya di lahan. Di lahan ya, selalu ada masalah itu. Tapi kalau pendekatannya bagus pasti akan terselesaikan juga. Sehingga kami selalu mendorong kesiapan sumber daya manusia di daerah untuk menerima semua yang datang, orang yang datang, investasi yang datang, supaya pembangunan semakin menggeliat dan kemajuan bisa segera kita rasakan bersama. Baik, jadi bisa dibilang masyarakat sangat siap dan mendukung ya Pak ya, untuk para investor datang ke Provinsi NTT ya? Masyarakat sangat memberikan dukungan dan mengharapkan supaya orang datang membangun Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Pak, apa harapan dan pesan Pak Frans untuk para investor mungkin atau juga masyarakat Indonesia yang sebenarnya belum pernah berkunjung ke NTT Pak? Iya, jadi sebagai orang Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur, kami selalu menyebut diri begitu. Kami ini orang Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami sedang menjaga 1192 pulaunya Indonesia yang ada di sana. Kami tentu mengharapkan dukungan dari semua pihak supaya rakyat Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur itu merasa nyaman, merasa terlindungi di bawah naungan Merah Putih.
Seterusnya saya mengajak, ayo masyarakat Indonesia, ayo masyarakat dunia datang ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu indah. Sangat indah. Ya, dulu mereka menyebutnya Nusa Tenggara Timur itu nasib tidak tentu. Jadi New Tourism Territory, New Tourism Territory, NTT, ya, sebagai daerah destinasi wisata yang baru. Dan datanglah ke Nusa Tenggara Timur, kami pasti menyambut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan gembira, dengan penuh rasa persaudaraan. Oke, dan mungkin pesan untuk para investor nih Pak, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang mungkin akan melakukan investasi di sana Pak? Ya, saya juga mengajak kepada para investor yang berminat untuk datang melakukan investasi, apakah di bidang pariwisata, di bidang peternakan, di bidang pertanian, di bidang kelautan, di bidang energi baru terbarukan. Saya mengajak semua datang untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur, sehingga kita semua nanti akan bangga bahwa Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur maju bersama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, baik Pak. Nah, kalau tadi juga Bapak sempat menyinggung mengenai anggur merah Pak. Bisa dijelaskan, apakah ini anggur merah alkohol atau non-alkohol? Seperti apa Pak? Iya, selalu ada pertanyaan anggur merah. Anggur merah itu apa? Orang menduga anggur merah itu red wine, alkohol. Tapi anggur merah itu sebenarnya akronim. Akronim dari anggaran untuk rakyat, anggur. Merah itu menuju sejahtera. Itu anggur merah. Sebenarnya spirit penganggaran yang berpihak pada rakyat. Itu yang paling penting dari spirit anggur merah. Ya, dan saat ini kami memang secara teknis operasional kami punya program namanya Desa Mandiri Anggur Merah. Kita memberikan dana 250 juta kepada setiap desa sejak 2011. Oke, baik. Jadi bisa dibilang pemerintah juga bukan hanya mengundang para investor, tapi juga sangat memperhatikan daripada kebutuhan setiap masyarakat di sana ya. Baik, terima kasih Pak Frans sudah berbincang-bincang mengenai NTT dan pemirsa. Terakhir pula Metro Plus yang untuk hari ini saya Grace Blessing pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.